Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Zakiatul Mahmudah dari kelas SMB dengan nomor NIM 102200033. Saya di sini akan menerangkan tentang kaidah-kaidah khusus dalam pernikahan perceraian. Yang pertama yaitu pengertian dan dasar hukum pernikahan perceraian. Pernikahan berasal dari kata Arab yaitu nikahon yang merupakan masdar atau kata kerja dari nikaha yang berarti perkawinan. Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Al-Quran Surat An-Nur ayat 32, dan hadis Nabi. Perceraian berasal dari kata itlaq yang artinya melepas atau meninggalkan. Maksudnya lepasnya suatu ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan. Secara istilah, pernikahan merupakan putusnya pernikahan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena adanya ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum pernikahan yang berlaku. Didasari hukum dalam Al-Quran Surat At-Tolak ayat 1, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 202, dan hadis Nabi. Yang kedua yaitu syarat dan rukun pernikahan. Rukun pernikahan dibagi menjadi 5. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab qabul. Syarat-syarat pernikahan. Calon suami syaratnya bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak sedang ihram haji. Calon istri syaratnya yaitu bukan mahram, tidak bersuami, tidak sedang masa iddah, tidak terpaksa, tidak sedang ihram haji. Yang ketiga yaitu wali, syaratnya laki-laki, dewasa, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul. Yang terakhir yaitu ijab qabul, syaratnya dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Materi ijab dan qabul harus sama. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan berupa terputus walaupun sesaat, menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Yang ketiga yaitu sebab-sebab putusnya pernikahan. Dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 113, pernikahan dapat putus karena 3. Yang pertama yaitu kematian, yang kedua yaitu perceraian, dan yang terakhir yaitu atas putusan pengadilan. Yang keempat yaitu kaidah-kaidah dalam perkawinan, perceraian, dan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu al-aslu fi al-ibda'it tahrim. Artinya, hukum asal pada masalah seks adalah haram. Contohnya, pemuda dan pemudi haram melakukan seks di luar nikah. Akan tetapi berbeda halnya apabila pemuda dan pemudi tersebut telah melakukan akad nikah, maka menjadi halal apabila melakukan seks. Yang kedua yaitu tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suami kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Contohnya, harta istri yang didapat dari orang tuanya, maka suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas izin istrinya. Yang ketiga yaitu anakahu la yufidu bi fasadi doki. Artinya akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar. Contohnya,
antara mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebut maharnya, kemudian si wakil menambah mahar tadi, misalnya dari 100 gram emas menjadi 150 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar mitsli. Yang keempat yaitu setiap dua orang wanita apabila salah satunya ditakdirkan sebagai laki-laki dan diharamkan untuk nikah di antara keduanya, maka kedua wanita haram untuk dimadu. Contohnya, haram memadu seorang wanita dengan bibinya. Karena apabila bibi itu kita anggap laki-laki, maka haram dia menikahi keponakannya. Demikian pula memadu seorang wanita dengan anak perempuan saudara wanita tersebut. Haram pula memadu seorang perempuan dengan saudaranya. Haram memadu seorang wanita dengan perempuan dari anaknya, karena apabila salah seorangnya dianggap laki-laki, dia haramkan nikah dengan saudaranya. Yang kelima yaitu setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya. Yang keenam yaitu la yujawazu muslimu kafirah. Artinya, wali yang muslim tidak boleh menikahi wanita yang kafir. Contohnya, Abu Bakar adalah seorang muslim yang memiliki anak beragama kafir, maka ia tidak boleh menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Wanita yang kafir tidak memiliki wali nasab, tetapi dapat diwakilkan oleh wali hakim. Yang ketujuh yaitu man alaqat talaqab bisifatin lam yakduna wujudiha. Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi. Contohnya, qadir sewaktu akad nikah menyebutkan talak, maka apabila dilanggar, talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut. Misalnya, tidak memberi nafkah istri selama 3 bulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.